Halo, perkenalkan saya Rika 150171119. Hanya sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar tingkat kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun 2019 saja, sebanyak 96.000 kasus kecelakaan kerja yang sebagian besar didominasi oleh sektor konstruksi. Hal ini dapat mengakibatkan industri konstruksi menjadi tidak efisien. Lalu, bagaimana dengan tahun 2020? Hampir sepanjang tahun 2020, virus COVID-19 menerjang dunia dan diprediksi masih akan terus berlanjut. Dengan tingkat kecelakaan kerja yang sudah tinggi, bagaimana jika ditambah dengan penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang kesehatan dan keselamatan kerja di bidang konstruksi selama masa pandemi COVID-19. Pada masa awal pandemi, sektor konstruksi diberhentikan sementara demi upaya pencegahan penyebaran virus. Namun, sektor konstruksi menjadi terpuruk dan menjadi sektor penyumbang terbesar jumlah pekerja yang di PHK. Saat ini, pemerintah dan seluruh pihak yang bekerja di bidang konstruksi tentunya sedang berusaha untuk menemukan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Pada masa pandemi COVID-19 pun, proyek konstruksi akan sangat berbeda dari beberapa tahun sebelumnya, terutama dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Ketika sebelum adanya pandemi, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja berfokus pada pencegahan resiko kecelakaan yang dapat terjadi saat melaksanakan pekerjaan pada suatu proyek. Namun sekarang, pelaku konstruksi harus memikirkan kembali langkah-langkah tepat agar seluruh pelaku konstruksi yang bekerja di dalam suatu proyek untuk tetap dalam kondisi sehat dan tidak terpapar oleh virus COVID-19. Adaptasi terhadap perubahan harus dibentuk dan dibiasakan agar sektor konstruksi dapat terus berjalan. Sejauh ini, adaptasi yang telah dilakukan yaitu dengan adanya peraturan oleh PUPR yang mengatur langkah-langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kerja proyek. Namun, apakah peraturan yang telah dibuat sudah mampu membuat sektor konstruksi berjalan dengan baik? Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan di lingkungan kerja proyek konstruksi. Yang pertama, membentuk penanggung jawab atau Satgas Pencegahan COVID-19 sehingga tidak membebankan tanggung jawab ini hanya kepada petugas SMK 3 saja. Yang kedua, menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19 seperti tempat mencuci tangan. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan edukasi kepada semua pelaku konstruksi untuk menjaga diri dari COVID-19. Yang keempat, selalu melaksanakan protokol kesehatan berupa pengecekan suhu badan sebelum dan sesudah bekerja. Selanjutnya, membuat kerjasama penanganan suspek COVID-19 dengan rumah sakit atau puskesmas setempat. Kemudian, menghentikan proyek sementara jika terindikasi ada salah satu pekerja proyek terpapar COVID-19. Dan yang terakhir, melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan kepada sarana dan prasarana kantor dan lapangan. Langkah tersebut juga harus didukung dengan pola makan sehat dan rajin berolahraga. Dengan adanya adaptasi baru yang diterapkan untuk setiap proyek dan dijalankan oleh seluruh pelaku proyek konstruksi, diharapkan dapat mengembalikan produktivitas proyek bahkan mampu meningkatkan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian penting untuk tetap menjaga produktivitas suatu proyek konstruksi. Namun, dengan adanya masa pandemi virus COVID-19 saat ini telah mempengaruhi bidang konstruksi di seluruh dunia. Menghentikan keberjalanan proyek konstruksi untuk mencegah penyebaran virus juga bukan merupakan keputusan yang bijak. Maka, dengan adanya peraturan yang mengatur langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan kerja proyek, ditambah dengan kesadaran semua pihak pekerja konstruksi untuk bertanggung jawab terhadap peraturan tersebut, sehingga bidang konstruksi dapat terus berjalan dengan kondisi baru dan dapat mempercepat pemulihan ekonomi suatu negara. Stay safe!